Dunia pendidikan di Indonesia lagi siap-siap memasuki babak baru nih. Ada sebuah peraturan pemerintah yang baru aja dirilis, dan ini bukan sekedar pembaruan biasa. Bisa dibilang ini adalah cetak biru yang dirancang untuk mengubah cara kita semua belajar di sekolah. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya isi dari Permendikdasman nomor 1 tahun 2026 ini. Jadi pertanyaan pertamanya, kenapa sih harus ada perubahan besar sekarang? Nah, jawabannya sebenarnya ada di dalam peraturan itu sendiri, relevansi. Dunia ini kan terus bergerak cepat ya. Teknologi makin canggih, masyarakat berubah. Kalau cara kita belajar nggak ikut beradaptasi, ya kita bakal ketinggalan. Oke, biar gampang, kita akan membedahnya dalam 5 bagian utama. Kita mulai dari alasan dibalik standar baru ini, lalu kita lihat 3 pilar pembelajarannya, terus gimana prosesnya di kelas, bagaimana cara penilaian dirombak total, dan terakhir, yang paling penting, apa artinya semua ini buat sekolah-sekolah kita. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kenapa standar baru ini begitu penting? Singkatnya gini, peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan kerangka kerja yang sebelumnya, yang dari tahun 2022, jadi ini membawa sebuah visi yang benar-benar baru untuk menciptakan kelas yang lebih modern. Inti dari standar proses yang baru ini ada pada tujuannya. Kalau kita lihat di aturannya, fokusnya itu bukan lagi sekedar oke, yang penting materi pelajaran selesai. Bukan. Tujuannya adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi setiap siswa secara maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Peraturan ini memperkenalkan 3 pilar filosofis yang bakal jadi pemandu di setiap interaksi dalam kelas. Anggap aja ini sebagai jiwanya proses pembelajaran yang baru. Ini dia 3 prinsip utamanya: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan ini bukan cuma kata-kata keren doang loh. Ketiga hal ini adalah fondasi wajib yang harus ada dalam setiap proses belajar mengajar. Pilar pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Artinya, siswa itu nggak cuma duduk di kelas. Mereka sadar kenapa mereka belajar sesuatu, mereka punya motivasi dari dalam diri, dan yang paling penting, mereka bisa ngatur proses belajarnya sendiri. Jadi, tujuannya adalah menumbuhkan pembelajar yang mandiri. Kedua, bermakna. Pelajaran itu nggak boleh lagi berhenti di buku teks atau cuma jadi hafalan. Siswa harus bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata di sekitar mereka, bisa menerapkannya, dan membangun pengetahuan baru yang relevan dengan hidup mereka. Dan pilar terakhir, menggembirakan. Iya, belajar itu harus jadi pengalaman yang positif. Suasananya harus menyenangkan, menantang tapi dengan cara yang sehat, dan bisa membangkitkan rasa ingin tahu siswa, bukan malah bikin mereka bosan atau tertekan. Oke, filosofinya keren banget. Tapi gimana cara menerjemahkan semua ini ke dalam praktek sehari-hari di kelas? Nah, sekarang kita lihat perjalanannya dari rencana di atas kertas sampai ke aksi nyata di ruang belajar. Prosesnya dibagi jadi 3 tahap yang logis banget. Pertama, perencanaan. Lalu pelaksanaan. Dan yang paling menarik, penilaian. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma menilai siswa ya, tapi juga menilai proses pembelajarannya itu sendiri. Aturan ini bahkan ngasih gambaran soal kelas impian loh. Harus interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Intinya adalah memberikan ruang seluas-luasnya buat kreativitas dan kemandirian siswa. Jadi ya, lupakan deh kelas di mana guru cuma ngomong di depan. Ini tentang partisipasi aktif. Perubahan ini juga mengubah peran guru secara fundamental. Guru bukan lagi sekedar penceramah, tapi lebih sebagai seorang pemandu dengan 3 tugas utama: memberikan keteladanan, melakukan pendampingan, dan memfasilitasi. Disinilah ketiga pilar tadi jadi nyata. Fasilitator menciptakan lingkungan yang menggembirakan, pendamping membimbing siswa menemukan makna, dan teladan menunjukkan apa artinya jadi pembelajar yang berkesadaran. Oke, sekarang kita sampai di salah satu perubahan yang paling radikal, penilaian. Lupakan cara lama yang cuma fokus menilai siswa. Aturan baru ini menuntut kita untuk menilai keseluruhan proses belajar mengajar dari sudut pandang 360 derajat. Jadi, siapa aja yang menilai? Ternyata, semua orang. Menurut aturannya, penilaian ini jadi kerja tim. Ada refleksi diri dari guru itu sendiri, masukan dari sesama guru, supervisi dari kepala sekolah, dan yang paling penting, umpan balik dari para siswa. Ini adalah upaya kolaboratif. Dan tujuannya bukan buat cari-cari kesalahan ya, sama sekali bukan. Ini semua adalah tentang membangun budaya refleksi. Sebuah budaya di mana guru dan siswa bisa saling memberi masukan yang membangun supaya bisa terus tumbuh dan berkembang bersama-sama.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua detail teknis tadi, apa sih artinya semua ini buat sekolah? Apa gambaran besarnya untuk para guru, siswa, dan ya, kita semua? Jadi, apa sih gambaran besar dari semua perubahan ini? Apa inti dari pergeseran paradigma yang sedang kita saksikan? Intinya, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar-besaran. Dari guru sebagai satu-satunya sumber ilmu menjadi fasilitator. Dari kurikulum yang kaku menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari evaluasi yang sifatnya top-down menjadi refleksi bersama. Dan yang terpenting, dari sekedar menghafal menjadi mampu menerapkan ilmu di dunia nyata. Peraturan ini meletakkan sebuah fondasi yang sangat ideal di atas kertas. Sebuah visi yang berani untuk pendidikan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini benar-benar akan menjadi cetak biru yang sukses untuk ruang kelas masa depan Indonesia? Tentu saja, pelaksanaannya di lapanganlah yang akan menjadi jawabannya.